balik lagi bersama gue Rodi. Kali ini gue akan memberikan beberapa list ke kalian untuk laptop gaming yang price to performance-nya itu tuh paling cakep dari range 10 sampai 30 juta. Karena laptop gaming dengan range 10 sampai 30 juta itu tuh banyak banget orang yang di Indonesia ngincer dengan harga seperti itu. Makanya ini ada beberapa list yang harus kalian tahu dan menurut gue penting untuk kalian biar kalian yang suka cari price to performance. Nah, ini list yang kita siapkan. Oke, di segmen ini kita bagi menjadi 3 bagian, low, mid, sampai high. Di low-nya itu di under 10 juta, mediumnya itu di under 20 juta, dan di yang paling tingginya atau di high-nya dengan price to performance terbaik itu ada di under 30 juta. Dan gue disclaimer dulu, pilihan laptop yang gue kasih di sini adalah laptop yang baru pertama, terus laptop yang resmi dan bukan ilegal. Dan yang terakhir, laptop gaming ya harus punya discrete GPU. Di sini nggak ada yang gue kasih yang pakai IGP ya, nggak ada, pakai discrete GPU semuanya. Pilihan laptop gaming di low end yang under 10 juta itu ada di Asus Gaming TUF A15 FA506NF dan ada MSI Bravo 15. Nah, kedua laptop ini menggunakan CPU yang sama persis tapi GPU-nya ini beda. Nah, kalau yang Asus TUF itu menggunakan GPU RTX 2050, nah sedangkan MSI Bravo 15 menggunakan GPU RX 6550M. Kalau dari desain sendiri, sebenarnya setiap orang tuh punya preferensi masing-masing. Tapi buat kalian yang lebih suka TUF atau MSI Bravo ya silahkan kalian aja yang memilih. Tapi secara overall, performance CPU-nya ini sama persis. Lihat aja, CPU-nya aja menggunakan tipe yang sama. Memorinya juga sama besarnya dengan clock speed yang sama. Dan NVMe-nya juga storage-nya itu sama, 512 GB. Yang berbeda di sini adalah keyboard-nya. Keyboard-nya yang satu menggunakan Blue Light yang MSI Bravo 15. Sedangkan yang TUF Gaming itu menggunakan RGB. Nah, buat yang suka RGB tentu pilihan kalian itu jatuh ke Asus TUF. Cuman kalau yang nggak peduli sama RGB atau lighting di keyboard, pastinya kalian pilih sesuai dengan desain yang kalian inginkan, TUF atau MSI Bravo. Kalau kalian concern sama performance doang, jelas MSI Bravo 15 ini lebih unggul daripada si Asus TUF-nya karena MSI Bravo menggunakan GPU yang sedikit lebih tinggi spesifikasinya. Kalau kalian concern sama RT Core, ya jelas lah pilihan kalian ada di RTX series, yaitu RTX 2050 yang dimiliki oleh Asus TUF. Tapi kalau kalian mau main game menggunakan fitur ray tracing-nya, tentu Asus TUF jauh lebih unggul karena sudah punya RT Core walaupun nggak gitu tinggi atau nggak gitu gede RT Core-nya. Di sisi lain juga RTX series untuk editing atau rendering itu jauh lebih kenceng juga. Jadi balik-balik di sini ya tergantung kebutuhan kalian aja. Kebutuhan kalian lebih ke menggunakan ray tracing atau lebih ke editing, ya mungkin kalian bisa pilih Asus TUF. Tapi kalau kalian mencari secara overall performance jauh lebih kenceng, ya kalian bisa pilih MSI Bravo 15. Setiap produk itu pasti ada kelebihan dan kekurangan tentunya. Secara overall performance untuk kompetitif gaming ya, kedua laptop ini bisa rata-rata sampai up to 200 di settingan low tentunya. Tapi kalau untuk AAA gaming itu bisa 30 sampai 100-an FPS tergantung preset dan game yang kalian mainkan juga. Tapi setelah gue menyelam di e-commerce lagi, ada satu laptop yang gak pernah masuk ke studio kita, yaitu dari brand yang sering produksi VGA, yaitu Colorful. Serinya adalah Colorful Evolve P15. CPU-nya sendiri menggunakan Core i5 12450H, GPU-nya menggunakan RTX 4050 yang membuat laptop termurah yang menggunakan RTX 4050 adalah ya laptop Colorful ini. Untuk storage-nya sendiri dia menggunakan 512 GB. Ya kayak laptop mid-end yang lain rata-rata pakai 512 GB semua dan memorinya menggunakan 1 kali 16 GB 4800 MHz. Nah, di sini kalian bisa punya kesempatan untuk upgrade memorinya karena harganya ini murah banget dan mempunyai SODIMM 1 slot doang 16 GB dan kalian bisa upgrade-nya menjadi 32 GB dual channel. Untuk layarnya sendiri juga di sini udah cakep banget, 144 Hz dengan 100% sRGB, di mana kalian bisa menggunakannya untuk editing juga. Untuk harga sendiri laptop ini seharga Rp12.500.000 kurang 1.000. Jadi laptop ini mendapatkan predikat laptop termurah yang menggunakan RTX 4050.
dengan ya performance-nya lumayan oke juga, sudah menggunakan i5 dan RTX 4050. Tapi ada anomali di GPU-nya karena GPU-nya menggunakan TGP up to 140 watt. Karena di sini gue mendapatkan info kalau misalnya ada indikator blue berarti dia 140 watt, kalau white berarti 100 watt. Masalah di sini Nvidia rata-rata sudah memberikan power limit yang nggak bisa dirubah-rubah, bahkan oleh overclocker sekalipun. Jadi di sini gue cukup penasaran sama Colorful. Jadi buat Colorful sendiri ya bolehlah kirim, nanti kita tes beneran ini 140 watt bisa running atau enggak. Kalau misalnya nggak bisa running 140 watt ya tolonglah diedit di websitenya karena overclaim jadinya. Nah, untuk di kelas mid end tentunya buat kepala pusing karena di range 10 sampai 20 juta banyak banget tipe-tipe laptop di Indonesia yang hadir secara resmi. Makanya gue cukup pusing untuk memilihkan yang oke banget secara price to performance ke kalian tuh seperti apa. Karena kan kita harus menyelam e-commerce dan menyelami setiap laptop apa aja spesifikasinya. Gak pusing apa ngelihat SSD-nya, CPU-nya, GPU-nya, layar seperti apa. Dan banyak lagi variabel-variabel lainnya yang membantu menjadi laptop price to performance terbaik. Nah, di kelas mid end ini kita bagi jadi dua. Yang pertama ada di 10 jutaan kecil yang pastinya menggunakan RTX series juga, RTX 4050 dan 15 jutaan ke atas. Nah, di sini GPU-nya sudah menengah juga yaitu RTX 4060. Di mana GPU RTX 4060 adalah GPU paling laris nomor 2 di Steam. Nomor satunya RTX 3060. Yang pertama ada Acer Nitro V15. GPU-nya menggunakan RTX 4050 dan CPU-nya menggunakan i5 13420H. Secara spesifikasi udah cukup baru-baru, tapi di sini sayangnya memorinya itu hanya 8GB single channel. Menurut gua kenapa ini masuk jadi list itu tuh cukup oke karena kalian tinggal menambahkan satu keping RAM lagi yang 8GB jadinya 16GB dual channel. Harusnya laptop ini jadi tambah ngacir lagi secara performance-nya. Secara performance untuk kompetitif gaming itu udah di atas ratusan FPS. Jadi layarnya yang 144Hz ini pasti kepake dan kalian bisa menikmati 144Hz dengan nyaman dan pastinya dengan refresh rate 144Hz, stuttering itu tuh pasti jadi minim banget di laptop ini. Kalau untuk game AAA rata-rata itu bisa 60 sampai 100 FPS. Dan asiknya lagi kalian bisa menggunakan fitur dari Nvidia yaitu Deep Learning Super Sampling atau DLSS. Nah, ketika kalian menggunakan fitur DLSS, otomatis dari gamenya bisa mensimulasikan resolusi lebih tinggi tapi aslinya berjalan di resolusi rendah untuk push FPS-nya lebih tinggi lagi. Kenapa di sini gue paksain pilih RTX 40 series? Karena sesimpel RTX 30 series itu tuh belum support frame generation atau DLSS di RTX 40 series itu tuh lebih baru. Jadi buat kalian yang suka bersimulasi dengan resolusi tinggi tapi jalannya di resolusi rendah untuk push FPS yang lebih tinggi lagi, nah pilihan yang tepat adalah RTX 40 series. Jadi menurut gua rugi aja kalau misalnya kita maksain dengan RTX 30 series. Makanya kita pilihkan RTX 40 series. Untuk harganya sendiri ada di harga Rp13.949.000, nggak sampai 14 juta. Dan kalau misalnya kalian beli di e-commerce juga, tentunya ada potongan-potongan cashback dari e-commerce-nya. Jadi bisa nurunin harganya lagi. Dan jangan lupa juga ya, setiap beli laptop, ya saran gue sih ambil tuh insurance-nya. Jadi ketika laptop kalian hilang gitu kan, atau laptop kalian kejatuhan apa gitu, tetap bisa diklaim ke e-commerce-nya gitu. Selanjutnya di harga 15 jutaan yaitu ada Axio Pongo 760 tapi versi yang kedua. Ini laptop gaming tapi dari brand lokal, dimana spesifikasinya cukup oke juga karena Axio ini selalu menawarkan spek tinggi tapi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Untuk CPU-nya sendiri menggunakan i7 13620H dengan RTX 4060 dengan TGP 100W. RAM-nya juga udah 16GB, dual channel, jadi kalian nggak perlu lagi upgrade. Kalau misalnya kalian mau upgrade ke 32GB aja biar lebih oke. Sayangnya memorinya itu masih menggunakan DDR4, belum DDR5, tapi it's okay aja. Terus SSD-nya juga udah menggunakan SSD 512GB, bukan yang terbesar, tapi untuk harga yang sangat murah dengan
GPU kenceng, ini udah oke banget storage-nya. Dan yang paling oke lagi adalah layarnya yang 100% sRGB. Di mana lagi kita dapat RTX 4060 dengan layar 100% sRGB. Biasanya laptop dengan harga 15 jutaan menggunakan panel yang apa adanya, apalagi menggunakan GPU yang levelnya udah agak tinggi nih, 4060. Plus yang lagi karena ada perubahan after sales dari Axio yang dimana ada ADP atau Accidental Damage Protection, atau untuk Axio ini sebenarnya bisa gue sebut full insurance lah, karena kalau hilang aja masih di cover sama Axio-nya dan kalian nanti akan diganti laptop yang baru. Tapi kalau misalnya ketumpahan kopi atau kelindas truk gitu tuh tetap diganti juga sama Axio-nya, kalian akan digantikan laptop baru kalau misalnya udah hancur total. Itu adalah poin plus yang dimana brand lain tuh nggak ada seperti itu. Mungkin banyak lah ADP, tapi yang sampai kehilangan itu kayaknya cuma Axio sendiri. Brand lokal. Kekurangannya paling ada di build quality-nya mungkin yang nggak sekokoh sama kompetitor-kompetitor lainnya. Cuman by default kalau misalnya kita make biasa-biasa aja sih harusnya biasa-biasa aja, nggak akan kerasa gitu. Cuman kalau adu-adu banting kayaknya Axio pecah duluan. Cuman siapa sih mau banting laptop pertanyaannya? Yang terbaiknya di sini datang ke HP, yaitu HP Victus 15. Menurut gue HP di Indonesia itu udah kayak brand lokal aja karena selalu menawarkan price to performance yang terbaik lah setiap tahunnya. Di berapa ya? Di 3 tahun atau 4 tahun kebelakangan. Semua barangnya yang murahnya itu tuh kenceng-kenceng semua. Untuk harganya sendiri 1 juta lebih mahal daripada Axio, tapi kita mendapatkan spesifikasi atau performa yang lebih juga dari Axio yang kita bahas tadi. Nah, di sini CPU-nya sendiri menggunakan Ryzen 7 8845HS, dimana kita tahu 8845HS itu CPU yang cukup kencang dan punya efisiensi yang kencang juga. GPU-nya menggunakan RTX 4060, RAM-nya 16 GB dan storage-nya menggunakan 512 GB. Bodinya ya menurut gua ini laptop gaming yang kekinian banget. Ya bisa bersaing lah sama brand-brand gede kayak Asus ROG dan semacamnya. Soal performance gamingnya sama Axio Pongo 760 V2 sebenarnya tuh mirip-mirip aja karena GPU-nya juga sama-sama menggunakan RTX 4060. Tapi kalau untuk rendering di CPU-nya jelas lebih unggul AMD Ryzen 7 8845HS. Kekurangannya mungkin pada layarnya aja. Kalau layarnya Axio Pongo menggunakan 100% sRGB. Cuman kalau di HP Victus 15 ini menggunakan apa adanya. Buat kalian yang concern banget sama color gamut, mungkin saran gua belilah monitor dengan color gamut yang 100% sRGB minimal. Atau mungkin bisa pilih yang DCI P3-nya sampai 100%. Nah, di range harga 20 jutaan memang agak sulit di sini karena kita memaksakan gimana caranya dapat laptop dengan RTX 4070 dengan budget 20 jutaan. Dan gue menemukan dua laptop di sini yaitu HP Victus 16 S1777AX dan Asus TUF A15 FA507 UI. Nah, di sini Asus TUF dan Victus itu tuh selevel atau setingkat. Kalau HP yang premiumnya itu HP Omen. Kalau Asus itu yang premiumnya itu Asus ROG. By spek sebenarnya kedua laptop ini menggunakan spesifikasi yang mirip-mirip. Kalau GPU tentu sama menggunakan RTX 4070 karena itu mandatori dari kita. Cuman 4070 di Asus TUF FA507UI ini agak sedikit berbeda karena mereka memberikan 25 watt dynamic boost. Karena sebenarnya TGP dari 4070 itu ada di 115 watt. Nah, di sini Asus memberikan dynamic boost itu di 25 watt lagi. Jadi totalnya itu up to 140 watt. Kalau dari prosesornya di sini HP menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 8845HS, sedangkan Asus TUF sedikit lebih tinggi yaitu menggunakan Ryzen 9 8945H. Kalau untuk memorinya di sini HP yang lebih unggul. Tadi kan si Asus lebih unggul di CPU. Kalau di HP lebih unggul memorinya karena menggunakan memori 16 GB 2x8 GB 5600. Sedangkan memori di Asus TUF ini hanya menggunakan 8 GB dan single channel. Jadi kalau kalian mau performance yang lebih lagi, kalian bisa upgrade memori Asus TUF ini menjadi 16 GB dual channel atau lebih bagus 32 GB single channel, jadi multitasking apapun jadi lebih lancar.
Kalau untuk storage di sini sama-sama menggunakan 1 TB, di sini ya bisa kita bilang draw. Nah, kalau untuk layar di sini HP Victus lebih menang karena menggunakan dimensi yang lebih besar di mana di 16,1 inch. Sedangkan Asus TUF masih menggunakan 15,6 inch. Untuk spesifikasi layarnya mirip-mirip menggunakan 100% sRGB semua dan refresh rate-nya pun sama di 165 Hz. Dan yang terakhir untuk after sales-nya sama-sama menggunakan 2 tahun dan sama-sama sudah ada ADP. Kalau HP namanya ADP atau Accidental Damage Protection, tapi kalau di Asus itu menggunakan nama Asus Perfect Warranty. Jadi kalau misalnya clean destruct, lagi-lagi clean destruct gitu kan, atau jatuh dari meja atau ketumpahan kopi, tetap bisa dibantu oleh brandnya langsung. Untuk harganya sendiri HP Victus lebih murah 1 juta daripada Asus TUF. Kalau HP Victus itu ada di Rp23.500.000, sementara Asus TUF ada di Rp24.700.000. Nah, balik-balik di sini kalian aja yang nentuin karena udah di harga segini speknya itu tuh bisa dibilang mirip-mirip. Nah, buat kalian yang bingung pilih mana antara HP Victus 16 atau Asus TUF A15 ini, yang pertama kalian bisa pilih, tentukan dulu budget kalian. Kalau misalnya budget kalian mepet banget, kalian bisa pilih HP Victus 16. Cuman kalau budget kalian memang berlebihan, kalian bisa pilih Asus TUF A15. Tapi kalau misalnya kalian bingung masalah sisi desain, ya balik-balik pilih aja yang kalian suka dah. Kalau misalnya budget bukan masalah. Oke, mungkin itu dia tadi konten rekomendasi kita kali ini. Komen aja di bawah gimana rekomendasi kita kali ini. Apakah kalian punya wishlist di range harga yang kita udah sebutkan tadi? Langsung aja komen di bawah. Siapa tahu ada yang keslip atau ketinggalan sama kita. Oke, sekian dulu konten kali ini. Gua Rodi. Bye-bye guys.